Hormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, yaitu Ibu Idin Fitri, SE, FAK, AKCA, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang kontrak konstruksi dalam penyelesaian. Baik, selanjutnya, pengertian kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi adalah kontrak yang secara khusus dinegosiasikan untuk konstruksi suatu aset tunggal seperti bangunan, jembatan, bendungan, jalan, atau beberapa aset yang berhubungan satu sama lain. Kontrak konstruksi bersifat jangka panjang dalam perjanjiannya seringkali mengatur agar penjual dapat menagih berdasarkan jadwal waktu tertentu yang sering dikenal dengan istilah jaminan. Selanjutnya, kemudian kontrak konstruksi diatur dalam perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang diatur dalam PSAK nomor 34 revisi tahun 2010 tentang kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi terdiri dari dua jenis, yaitu ada kontrak harga tetap dan kontrak biaya bebas. Kontrak harga tetap adalah kontrak konstruksi di mana kontraktor menyepakati nilai kontrak yang telah ditentukan atau tarif tetap yang telah ditentukan per unit apapun. Sedangkan kontrak biaya bebas adalah kontrak konstruksi yang menyepakati bahwa kontraktor mendapat pergantian untuk biaya-biaya yang telah diizinkan ditambah dengan imbalan dengan persentase terhadap biaya atau imbalan tetap. Maksudnya, di sini terdapat contoh dengan titik 9 tentang penentuan nilai pendapatan kontrak. Ada soal tentang nilai pendapatan kontrak, yaitu pada nilai kontrak sebesar 2 miliar dan tingkat inflasi yang diumumkan pemerintah untuk periode terkait adalah 10%. Tentukan jumlah kenaikan atau penurunan pendapatan kontrak untuk periode tersebut. Maka didapatkanlah pendapatan kontrak itu naik sebesar 400 juta. Didapatkan dari 2 miliar dikali dengan 7%, maka hasilnya 14 juta. Selanjutnya, pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Berdasarkan kontrak tersebut, pengakuan pendapatan dan beban kontrak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada metode persentase penyelesaian dan yang kedua ada metode biaya pendidikan. Pada metode persentase penyelesaian itu, perusahaan melakukan pendapatan beban berapa setiap periodenya berdasarkan tahap penyelesaian kontrak, yaitu berdasarkan persentase penyelesaian. Sedangkan metode biaya pendidikan yaitu dalam beberapa kondisi ketika metode persentase penyelesaian tidak dapat ditemukan, maka menurut metode ini pendapatan hanya diakui sebesar biaya yang telah terjadi sepanjang biaya tersebut diperkirakan. Pada metode persentase penyelesaian ini menggunakan rumus persentase penyelesaian sama dengan akumulasi biaya yang terjadi sampai akhir periode dibagi dengan estimasi total biaya yang paling terakhir. Selanjutnya, akumulasi pendapatan atau laba yang diakui sampai akhir periode sama dengan persentase penyelesaian dikali dengan estimasi total pendapatan atau laba. Pada pengukuran pendapatan, untuk menghitung beberapa pendapatan dan laba yang diakui setiap periode, maka perusahaan dapat menerapkan dengan total pendapatan atau laba yang sudah diakui. Pendapatan periode berjalan sama dengan akumulasi pendapatan yang diakui sampai akhir periode dikurang dengan estimasi total pendapatan yang sudah diakui sampai periode sebelumnya. Selanjutnya, pekerjaan dan posisi tempat duduk di debit dan di kredit material dan rumah lainnya. Pada tahun kedua juga didapatkan dari hasil soal tadi. Selanjutnya, nah, di sini terdapat dari hasil-hasil tadi dicantumkan dan dimutasi atas pekerjaan dan proses. Pekerjaan dan proses yang didapatkan dari hasil-hasil tadi seperti biaya konstruksi sebesar 4 juta, laba yang diakui sebesar 500.000, biaya konstruksi 7.664.000, laba yang diakui 796.000, biaya konstruksi per tahun ketiga 4.556.000, sedangkan laba yang diakui
3 yaitu 540. Maka datalah total 18 juta. Pada akhir tahun ketiga menurut proyek sebesar 18 juta. Kelengkapan pada laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan kontrak yang diakui sebagai pendapatan pada periode. Yang kedua, ada metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak yang diakui pada periode. Dan yang terakhir, metode yang digunakan untuk menentukan tahap penyelesaian kontrak. Selanjutnya, pengakuan taksiran ini. Terdapat dua jenis kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kontrak konstruksi. Yang pertama, ada rugi pada periode berjalan dalam satu nilai kontrak yang secara total masih memberikan keuntungan. Hal ini mungkin terjadi ketika ada kenaikan signifikan pada biaya kontrak pada suatu periode tertentu, namun tidak menyebabkan biaya kontrak melebihi nilai atau harga kontrak. Pada nomor 2, rugi dalam suatu kontrak yang secara keseluruhan mengalami kerugian. Hal ini terjadi ketika kemungkinan besar total biaya kontrak atau melebihi total pendapatan kontrak. Jika demikian, maka taksiran total rugi yang akan terjadi diakui seluruhnya sebagai beban pada periode berjalan. Selanjutnya, di sini terdapat contoh 17 titik sebelas tentang perlakuan akuntansi untuk kontrak konstruksi yang mengalami kerugian. Ada soal PT Ambarawa membangun jembatan untuk pelabuhannya. Yang kedua, estimasi biaya penyelesaian kontrak adalah sebesar 2.250 juta dan biaya yang terjadi pada tahun kedua yaitu 2 miliar, sedangkan nilai kontrak adalah 5.500.000. Data tahun pertama adalah sebagai berikut. Jadi, data-data yang didapatkan adalah ada kontrak sebesar 5.500 juta dan lainnya. Selanjutnya, contoh 17.12 perlakuan akuntansi untuk konstruksi yang mengalami kerugian secara keseluruhan. PT Ambarawa membangun gedung untuk pelanggannya. Saat ini merupakan tahun kedua dari total durasi proyek selama 3 tahun. Manajemen PT Ambarawa telah menilai bahwa kontrak ini menguntungkan dan telah mengakui laba di tahun pertama sebesar 20 juta. Berdasarkan metode presentasi penyelesaian, pada tahun kedua ini manajemen PT Ambarawa memperkirakan kontrak ini akan merugi total sebesar 30 juta. Dan tentang nilai kontrak adalah sebagai berikut. Pada tahun pertama harga kontrak adalah 500 juta, pada tahun kedua juga 500 juta. Estimasi total biaya kontrak pada tahun pertama 400 juta, sedangkan tahun kedua 530 juta. Maka didapatkanlah estimasi laba total dikurangi 500 kurang 400 dapatlah 100 juta. Sedangkan laba yang pada tahun pertama itu dibagi 20%, maka dapatlah 20 juta. Sedangkan estimasi rugi pada tahun kedua adalah 30 juta. Selanjutnya, di sini terdapat contoh 17-13 tentang pengakuan pendapatan dan beban dengan metode biaya tertuliskan. Terdapat tabel tentang pendapatan dan beban fleksibel dan rakyat berdasarkan metode biaya yang tertuliskan tadi. Jadi data-data yang sebelumnya tadi itu dimasukkan ke dalam pendapatan dan beban fleksibel lainnya. Pendapatan pada akumulasi yang sebesar 44 juta, sedangkan beban 4 juta. Terus diakui di periode lain ini belum dimasukkan, sedangkan diakui di periode berbeda. Terus kita masukkan angkanya, tetap 4 juta, 4 juta. Pada tahun kedua, pendapatan 11 juta 654.000, beban 11 juta 654.000. Diakui di periode dari itu kita masukkan dari sini